Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifia Anastasia dari kelas MPIB dengan NIM 220106110027. Di sini saya akan menjelaskan strategi komunikasi humas di lembaga pendidikan. Definisi strategi. Secara historis, kata strategi dipakai untuk istilah dunia militer. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos yang berarti jenderal atau komandan militer. Maksudnya strategi adalah cara yang digunakan para jenderal dalam menempatkan pasukan atau penyusun kekuatan tentara di medan perang agar musuh dapat dikalahkan. Ansoff mendefinisikan strategi sebagai a set of decision-making rules for guidance of organizational behavior, yaitu serangkaian cara dalam membuat keputusan yang digunakan sebagai acuan dalam organisasi. Apabila dikaitkan dengan pemasaran, maka strategi dapat diartikan sebagai keputusan mengenai faktor-faktor pemasaran yang dapat dikendalikan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Menurut Agus Rahayu dalam Bukhari Alman dan Rati Huryati menyebutkan bahwa strategi memiliki dua model, yaitu model based dan research based. Model based yaitu menyatakan bahwa kondisi dan karakteristik lingkungan eksternal merupakan input utama dan penentu strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Artinya, pencapaian tujuan organisasi lebih banyak ditentukan oleh karakteristik lingkungan eksternal. Research based menyatakan bahwa lingkungan internal atau sumber daya internal merupakan input utama dan penentu strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa organisasi atau lembaga pendidikan juga memerlukan strategi yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam kegiatan-kegiatan jangka panjang yang bertujuan untuk mencapai tujuan. Selain itu, strategi diperlukan untuk menganalisis kelebihan dan kelemahan lembaga, juga menganalisis peluang yang dimiliki dengan merespon lingkungan, sehingga dapat membuat perencanaan kegiatan yang tepat untuk mencapai tujuan dengan efisien dan efektif. Citra merupakan gambaran yang ada dalam benak publik, baik itu publik internal dan eksternal. Citra lembaga yang positif merupakan sasaran humas. Oleh karena itu, citra lembaga penting dan harus tetap dijaga agar tetap baik di mata publik, baik publik internal maupun eksternal. Menurut Anggoro, citra lembaga merupakan citra dari suatu organisasi secara keseluruhan. Jadi, bukan cerita atas produk saja. Citra ini harus dikelola dengan baik melalui hubungan yang harmonis dengan halayak. Mengingat citra lembaga dapat dikatakan sebagai cerminan identitas lembaga tersebut. Pencitraan publik atau public image akan memberikan makna mendasar bagi masyarakat, yaitu public trust. Public trust sendiri bisa diartikan kepercayaan masyarakat. Sebuah lembaga jika sudah mendapatkan public trust, maka eksistensi lembaga akan kokoh, sehingga pengembangan lembaga serta inovasi lembaga akan berjalan dengan progresif. Kalau ditelusuri pada hakikatnya, bukanlah public image yang menjadi prioritas lembaga, namun yang lebih penting adalah membangun kepercayaan masyarakat yang disebut dengan public trust. Karena public trust tidak terlalu menghiraukan pencitraan lembaga dari casingnya saja, melainkan substansi dan kualitas lembaga yang disuguhkan, sehingga terbangun trust building antara lembaga dengan publik ataupun masyarakat. Jenis citra tersebut sangatlah tergantung pada kepemimpinan maupun budaya organisasi yang diterapkan di lembaga atau organisasi. Adapun beberapa jenis citra menurut Frank Jeffkins, yaitu yang pertama, mirror image, yaitu citra bayangan. Citra ini tuh melekat pada orang dalam atau anggota-anggota organisasi yang biasanya adalah pemimpinnya. Yang kedua, current image, yaitu citra yang berlaku. Citra yang berlaku adalah suatu citra atau pandangan yang dianut oleh pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. Yang ketiga yaitu multi-image. Citra majemuk, yaitu adanya image yang bermacam-macam dari publiknya terhadap organisasi, tentu yang ditimbulkan oleh mereka yang mewakili organisasi kita dengan tingkah laku yang berbeda-beda atau tidak seirama dengan tujuan ataupun asas organisasi kita. Yang keempat yaitu corporate image, yaitu citra perusahaan. Dengan citra perusahaan adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan. Jadi bukan sekedar citra atas produknya saja dan pelayanannya saja. Yang kelima yaitu wish image, yaitu citra yang diharapkan. Citra yang diharapkan adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen atau suatu organisasi. Yang pertama yaitu komponen pembentuk citra. Yang pertama itulah
persepsi. Dapat diartikan sebagai hasil pengamatan unsur lingkungan yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan dengan kata lain. Yang kedua, kognisi, yaitu suatu keyakinan dari individu terhadap stimulus. Keyakinan ini akan timbul apabila individu harus diberikan informasi-informasi yang cukup dapat mempengaruhi perkembangan kognisinya. Yang ketiga adalah motivasi dan sikap yang ada akan menggerakkan respon seperti yang diinginkan oleh pemberi rangsang. Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Yang keempat yaitu sikap adalah kecenderungan bertindak atau persepsi ataupun berpikir dan merasa dalam menghadapi objek, ide, dan situasi ataupun nilai. Menurut James Gruning dan Todd Hahn, terdapat 4 model public relation. Yang pertama yaitu press agentry atau publicity. Press agentry atau publicity model adalah sebuah model di mana informasi bergerak suatu arah dari organisasi menuju publik. Model ini adalah bentuk paling tua dari public relation. Yang kedua adalah two-way asymmetric. Two-way asymmetric model adalah model ini tuh memandang bahwa public relation itu sebagai kerja persuasi ilmiah. Model ini menerapkan metode riset ilmu sosial untuk meningkatkan yang ketiga yaitu public information. Public information model ini tuh berbeda dengan press agentry karena tujuan utamanya adalah untuk memberitahu publik dan bukan untuk promosi dan publisitas. Namun alur komunikasinya tetap satu arah. Yang keempat yaitu two-way symmetric. Two-way symmetric model ini menggambarkan sebuah orientasi public relation di mana organisasi dan publik saling menyesuaikan diri. Model ini berfokus pada pengguna model riset ilmu sosial untuk memperoleh rasa saling pengertian serta komunikasi dua arah antara publik dan organisasi ketimbang persuasi satu arah. Nah, pada intinya, seperti yang dijelaskan di atas tadi, strategi pemasaran diperlukan oleh Humas Lembaga Pendidikan untuk mengenalkan, mengkomunikasikan, dan menarik simpati masyarakat, sehingga menjadi tahu akan kelebihan dan kekurangan pendidikan di suatu lembaga yang berbeda. Terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Saya Arifia Anastasia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.